sekarang gue mau ngebahas tentang solusi supaya kabel kopling itu tetap enteng dan tetap enak ya. Untuk kabel kopling khususnya yang masih baru ya, itu semua dan hampir semua pasti awalnya itu pasti enak, karena di sela-sela sini, di sini nggak ada kotoran ya. Di dalam sini tuh nggak ada kotoran, debu atau karat ya. Biasanya kalau udah dipakai lama, setahun atau 2 tahun, itu di dalam sini pasti udah kotor yang namanya debu. Terus juga bagian dinding ininya ya, dia udah kayak seperti karat gitu ya. Gimana caranya supaya kabel kopling yang tadinya seret itu bisa enak lagi? Nah, jadi sebelum gua kasih tahu, kebanyakan orang itu berpikir kalau misalnya kabel kopling ini supaya enak itu dikasih yang namanya oli minyak ya, supaya ininya tuh pergerakan kabelnya dalam itu lebih mulus ya. Nah, jadi itu tuh salah ya. Jangan, kalau misalnya ininya dikasih oli ya, dimasukin oli, dimasukin ke sini nih dari atas, dikocorin ya nih, di bakal licinnya tuh, bakal entengnya tuh cuman di awal doang. Nah, ketika nanti dipakai seminggu 2 minggu atau sebulan, itu kopling bakal keras lagi. Kenapa? Karena minyak atau oli itu ya sifatnya ketika dia basah terus terkena debu ya, itu debu-debu yang lewat dari depan itu bisa masuk dari sini nih ya, debu ataupun air ya. Nah, ketika dia masuk ke sini, karena di sininya itu dalamnya sudah ada olinya, debu-debu itu kejebak di dalam ya, dia nyangkut di antara oli itu ya. Jadi dia numpuk di sini nih, dia numpuk di sini, akhirnya kabel kopling yang tadinya enteng, yang dikasih oli ya, awal-awal dikasih oli enteng, langsung keras lagi ya, atau seret lagi. Jangan sekali-kali ngasih oli atau masukin minyak ke dalam sini ya, karena itu sifatnya cuma sebentar aja ya. Jadi nggak bagus buat pergerakan dari kabel kopling ini ya. Terus gimana caranya yang baik dan benar? Nah, yang bagus itu supaya ininya lebih enteng lagi, teman-teman bisa pakai bensin apa aja, mau premium, pertamax ya, pertalite atau pertamax turbo terserah, atau bisa menggunakan carbo cleaner ya. Nah, untuk kedua ini, bensin dan carbo cleaner ini, dia sifatnya nggak mengendap ya. Jadi dia ketika terkena udara dia bakal hilang gitu ya, memuai. Nah, karena sifat kedua ini dia menghilangkan ya kotoran ya, bakal tersapu ya nih, yang menempel di sini di kabel maupun di dindingnya ya nih. Jadi teman-teman bisa masukinnya lewat sini aja nih ya, bensin ataupun carbo cleaner ya, masukin sini. Nah, ketika dia masuk, otomatis kotoran yang di sini itu bakal keluar semua ke bawah ya. Nah, karena sifat dia tuh ketika terkena udara itu dia memuai dan mengering ya, otomatis ketika di sini sudah bersih ya, ketika teman-teman pakai motor antara sebulan atau 5 bulan ya, itu debu yang ada di jalan yang nantinya bakal masuk ke dalam sini ya, itu dia nggak bakal yang namanya terjerat ya, atau nemplok di dinding-dindingnya itu, karena di dalam sini kering gitu ya. Jadi sama seperti kita beli kabel kopling baru ya, kabel kopling baru juga sama, dalamnya itu sininya kering nih, nggak ada sama sekali minyak ya, jadi kering gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau bikin kopling enteng lagi, itu pakai bensin atau enggak pakai carbo cleaner ya. Jadi intinya seperti itu. Kalau misalnya di kabel kopling ini sudah nggak ada kotoran, dijamin pasti kabel kopling itu bakal enteng lagi, seperti baru lah. Gue cuma ngebagiin pengalaman gue aja untuk masalah kabel kopling yang seret. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan bunyikan loncengnya, oke?